anak-anakku, apa kabar? Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5. Anak-anakku, kita belajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Kemarin kita sudah belajar tentang menulis kalimat ajakan. Kita ulang kembali pembelajaran kali ini, menulis kalimat ajakan untuk teman. Ketika mengajak teman, kita memberi ucapan kalimat yang sopan. Bila ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah. Supaya hal tersebut untuk menjaga kerukunan. Masih ingat cara menulis kalimat ajakan? Ya, kita menggunakan kata ayo atau mari. Dengan akhir kalimat ditulis dengan tanda seru. Anak-anakku, di bawah ini ada sebuah percakapan. Nanti kalian akan menulis sendiri di buku, tetapi bu guru akan memberikan contoh percakapan sederhana ini. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti memberi silakan masuk. Silakan masuk, Lani. Maka Lani akan menjawab, selamat sore Bu, apa ada Siti? Lalu Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Mari Lani, silakan masuk, kita latihan tari. Lani menjawab, saya malu Siti. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Ayo Lani, bergabung bersama kami, jawab Lani. Terima kasih teman-teman. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Anak-anakku, percakapan ini bisa kalian buat sendiri sesuai dengan anak-anak dan disesuaikan dengan gambar yang ada. Kemudian Lani menuliskan pengalamannya selama ikut berlatih. Kira-kira begini, Lani memberikan pengalamannya, bercerita tentang pengalamannya. Nah, anak-anak nanti membaca dengan nyaring dan lantang ya. Pengalaman Lani seperti ini, berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut datang berlatih di rumahku, Lani, kata Siti. Kini, setiap sore, aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Anak-anakku, ini tadi tentang pengalaman Lani yang ikut berlatih menari bersama Siti. Apakah kalian punya pengalaman seperti ini? Contoh seperti Lani tadi? Ya, nanti kalian akan ceritakan pengalaman kalian saat berlatih untuk pentas. Anak-anakku, Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sikap Siti dan Lani? Sikap Siti dan Lani, dia berlatih dengan kompak. Tidak ada yang saling menyalahkan. Dia berlatih dengan tekun. Bila ada yang teman yang salah, tidak langsung menyalahkan atau menegur, tetapi hanya memberi nasihat saja. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Masih ingat tidak bunyi Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5? Coba lihat, apakah kalian ingat lambang Pancasila di bawah ini? Apakah ini? Pohon beringin. Sila keberapa? Ya, sila ketiga. Sekarang bunyinya bagaimana? Singkat sekali, Persatuan Indonesia. Kalian pasti sudah ingat dan tahu. Dari kelas 1 kalian sudah belajar tentang Pancasila. Sekarang, contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Contohnya adalah yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Karena di Indonesia banyak sekali sukunya, agamanya, dan bahasanya, maka kita harus rukun, saling menghormati, saling menghargai orang lain atau suku lain. Contoh yang kedua,
Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Saat bermain, kita tidak boleh menang sendiri, maunya sendiri, tetapi kita harus kompak agar kita tetap rukun. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling menang sendiri. Sekarang contoh yang ketiga, mau menerima teman yang kekurangan. Contohnya, teman yang kekurangan, misalkan kalau teman tidak membawa, kita saling berbagi. Ataupun kalau ke anggota badan teman kita yang tidak sempurna, kita tidak boleh mengejek. Yang keempat, bermain dengan semua teman, tidak memilih teman yang kaya atau miskin saja. Kita bermain dengan semua teman. Kita tidak boleh memilih teman yang kaya saja, atau kita hanya bermain dengan yang miskin saja. Tetapi kita harus bermain bersama-sama dengan yang kaya maupun yang miskin. Itulah anak-anak contoh-contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain tentang penerapan sila ketiga ini. Nah, anak-anak, coba kalian tulis dan tidak boleh sama dengan contoh yang sudah ada. Kalian bisa cari di mana saja. Boleh bertanya kepada orang tua, kakak, atau siapa saja yang di rumah. Silahkan ditulis di buku latihan kalian. Anak-anakku, saat bermain, kita harus selalu kompak dan bersatu, supaya permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah kalian senang bermain lari-lari? Di sekolah maupun di rumah, Bu Guru lihat kalian suka berlari-lari. Entah main apa saja, pasti ada larinya. Nah, sekarang mari kita belajar berlari yang benar. Contoh gerak berlari. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang lari pendek. Lari pendek, langkahnya pendek. Sedangkan lari panjang, langkahnya panjang. Saat berlari, kita mengayunkan tangan secara bergantian. Kemudian kalau kemarin kita belajar tentang lari melewati balok bambu atau tiang bambu yang ditidurkan. Nah, sekarang kita belajar lari melewati rintangan ban bekas. Kita harus lari melewati rintangan ban bekas yang tidak boleh kalian injak bannya. Jadi lari melewati di dalam ban. Kalian lakukan secara bergantian. Ini nanti akan membuat kalian lebih kompak dan teliti dalam melakukan kegiatan. Anak-anakku, kalian sering bermain lari-lari seperti tadi ya. Ada lari pendek dan lari panjang. Apakah kalian pernah bermain seperti gambar di bawah ini? Ini teman-temanmu bermain di halaman atau di lapangan juga bisa. Mereka ada yang lari, ada yang berdiri di tiang. Apa nama permainnya? Kira-kira siapa yang tahu? Sering kalian lakukan. Biasanya anak laki-laki yang paling senang. Siapa tahu? Ya, inilah permainan benteng. Bagaimana cara bermainnya? Mari kita pelajari bersama-sama cara bermainnya. Cara bermain benteng, yaitu permainan benteng merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Mana bentengnya? Ini adalah benteng. Dua tiang, ini adalah bentengnya. Kalau di sekolah tidak ada tiang, biasanya apa yang kalian pegang? Ada pohon, karena di sekolah kita banyak sekali pohon. Kalau tidak ada pohon apa? Tembok juga bisa. Permainan ini, permainan benteng, memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Yang ini namanya pilar ya atau tiangnya. 2. Berikut permainan cara bermain benteng. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 grup. Banyak pemain, setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Biasanya kalau kalian ada yang 4 anak, 3 anak, atau sampai 8 anak. Selanjutnya, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Kalian bisa pakai pohon, pakai tembok ya. Guru bisa menggunakan alat lain di sekolah. Tadi sudah sebutkan pohon atau benda lain. Yang penting tidak membahayakan kalian. Jangan cari pohon yang sudah rapuh atau sudah tua atau sudah kering. Kemudian, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grupnya. Ini coba perhatikan di sini. Ini ada grup 1 dan grup 2 yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain. Selanjutnya,
Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Jadi anak-anak yang keluar dari bentengnya atau keluar dari tiangnya dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lain mengejar. Jadi satu yang benteng satu, grup satu keluar, misalkan ya, grup satu keluar, maka grup 2 yang mengejar. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Jadi yang kena salah satu, maka orang yang pertama keluar dari benteng, yang terkena, yang terpegang, maka menjadi tawanannya. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Jadi anak-anak, di sini adalah tempatnya. Kalau kalian kena, dia akan diam di sini, di salah satu di sini atau di sebelah sini yang kena. Selanjutnya, pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut ya. Jadi anak yang ditawan, misalkan grup 1 ada temannya yang ditawan, maka grup 1 mencari temannya atau melindungi temannya dengan memegang tangan temannya. Tetapi ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada karena dikejar oleh pihak lain. Jadi kalau pihak 1 atau grup 1 yang mengambil temannya, grup 2 mengejar. Nah, kalian yang grup 1 jangan sampai terkena. Kalau terkena, maka kalian menjadi tawanannya. Kemudian yang terakhir, pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Jadi kalau kalian menyentuh grup 1 satu orang, kemudian ada grup 2 ini ada yang menyentuh tiangnya, tiang benteng, maka anak yang grup 1 menjadi pemenangnya kalau dia memegang benteng grup 2. Atau sebaliknya, grup 2 memegang benteng grup 1, maka pemenangnya adalah grup 2. Nah, anak-anak, kalau bermain benteng, kita harus kompak. Satu sama lain, satu grup harus kompak. Kalau tidak kompak, maka kalian akan kalah. Maka yang dibutuhkan adalah kekompakan dan kerukunan, serta bersatu. Bu Guru kira cukup sekian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Guru berikan bermanfaat bagi kalian, dan kalian tetap rukun bermain dengan temannya. Terima kasih, dan sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.